Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Matematika Channel. Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini akan saya tampilkan mengenai menentukan besar sudut antara dua jarum jam. Oke. Perhatikan gambar permukaan jam. Nah, kalau dari 12 sampai ke 12 lagi itu tentunya satu putaran ya. Jadi jika jarum jam berputar dari angka 12 sampai 12 lagi satu putaran penuh, maka sudutnya adalah sudut satu putaran yaitu 360 derajat. Nah, kemudian kalau kita cermati di sini satu putaran itu dibagi menjadi 12 angka ya. Sehingga maka besar sudut antara dua angka yang berdekatan adalah 360, satu putaran dibagi 12, yaitu 30 derajat. Jadi sudut antara ini 12 dengan 1, ya, 1 dengan 2, 2 dengan 3, itu semua 30 derajat. Nah, sehingga kalau dalam gambar ini, ya, ini jarum panjang menuju angka 12, jarum pendek ke angka 2, berarti berapa besar sudutnya? Ya tentunya ya 30, 30 lagi atau 2 kali 30, yaitu 60 derajat. Oke. Nah, kemudian khusus untuk jarum panjang atau jarum menit yang warna biru ini, karena dia kalau berputar satu putaran, yaitu sudutnya 360 derajat. Nah, kalau dia berputar satu putaran, maka memerlukan waktu berapa menit? Dari 12 ini muter sampai ke 12 lagi, itu 1 jam ya. 1 jam itu 60 menit ya. Nah, sehingga setiap bergerak 1 menit, jarum panjang ini, setiap bergerak 1 menit, maka sudut yang ditempuh oleh dia adalah 360 derajat, satu putaran dibagi 60 menit, karena 1 jam 60 menit, yaitu 6 derajat. Jadi kalau jarum panjang ini bergerak 1 menit, membentuk sudut 6 derajat. Kalau 2 menit, ya 2 kali 6 derajat, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, kemudian kita lihat contoh soalnya. Contoh 1, hitung besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam jika waktu menunjukkan pukul ya K3 A, B, C. Oke, nomor A pukul 04.00, berarti jarum panjang ke angka 12. Ya kan, kita buat gambarnya masing-masing keadaan ya. Nah, jadi jarum panjang angka 12, berarti jarum pendeknya ke angka 4. Oke, nah mana sudut yang terkecil yang terbentuk? Yaitu ini. Ya, ini sudut ini. Nah, berapa derajat itu? Nah, ini kan dihitung saja. Ini ada 1, 2, 3, 4. Sehingga 4 kali 30 derajat. Karena ini masing-masing adalah 30 derajat. Jadi 120 derajat. Jadi sudut yang dibentuk antara jarum panjang, jarum menit dengan jarum jamnya, yaitu 120 derajat. Ini sudutnya. Kemudian bagaimana kalau pukul 11.00? Nah, kita lihat gambarnya. Pukul 11 jarum panjang ke angka 12. Jarum pendeknya tentunya ke angka 11. Nah, sudutnya yang terkecil adalah ini. Ya, ini. Nah, berapa derajat itu? Kan hanya 1 ya. 1 berarti ya 1 kali 30 derajat. Yaitu sama dengan 30 derajat. Kemudian yang C pukul 21.30. Berarti jarum panjang ke angka 6. Ya kan? Nah, jarum panjang angka 6 tentunya jarum pendek ke angka 9 tapi sudah lewat. Karena 21.30 berarti setengah 10, berarti tengah-tengah antara 9 dan 10 jarum panjangnya. Ya. Nah, ini sudut yang dicari ya kan? Sudut ini. Nah, kita buat garis bantu misalnya ke angka 9. Ini hanya garis bantu untuk membantu ngitung. Nah, kita hitung dulu dari 6 sampai 9. 1, 2, 3. Oh, berarti berapa? Tentunya 3 kali 30. Nah, ditambah sudut kecil ini. Nah, karena ini setengah 10, berarti jarum pendek ini pas di tengah-tengah antara 9 dan 10.
Nah, sudut antara 9 dan 10 kan 30. Nah, ini tengah-tengahnya berarti 15 derajat. Jadi 90 itu dari ini sampai sini. Terus 15-nya dari sini sampai sini. Yaitu semua menjadi berapa? 105 derajat. Oke. Kemudian yang nomor 2, berapa besar sudut yang dijalani oleh jarum panjang ya. Ini hanya jarum panjang ya. Berapa besar sudut yang dijalani oleh jarum panjang jika bergerak selama 8 menit. Ingat ya, jarum panjang kalau bergerak setiap 1 menit itu sudutnya adalah 6 derajat ya. Nah, ini 8 menit. Kemudian yang B 23 menit. Dan yang nomor C dari pukul 03.28 hingga pukul 03.55. Ya, D dan seterusnya. Oke, jawab. Untuk nomor A, karena selama 8 menit, ya 1 menitnya 6 derajat. Berarti 8 kali 6 derajat, yaitu 48 derajat. Ya, sudut yang dijalani oleh jarum panjang atau jarum menit. Ya. Kemudian yang B, kalau 23 menit, ya tinggal 23 kali 6 derajat, yaitu 138 derajat. Oke. Nah, sekarang kalau dari pukul 03.28 sampai pukul 03.55 ya tentunya ini dihitung dikurangi aja berapa menit nih. 03.55 dikurangi 03.28 yaitu berapa? 27 menit. Nah, sehingga 27 menit kalikan 6 derajat yaitu 162 derajat. Begitu pula yang nomor D pukul 13.27 hingga pukul 14.13 ya. Nah, pukul 14.13 dikurangi 13.27 itu 46 menit. Jadi sudut yang dijalani oleh jarum panjang tentunya 46 kali 6 derajat. 276 derajat. Oke. Nah, kemudian contoh 3. Hitung sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam jika pukul. Nah, ya kalau tadi kan angkanya enak-enak. Nah, sekarang pukul 1.20, 10:10, 16:45. Oke, jawab. 01.20 kita buat gambar jamnya. Tadi kita gambar dulu jarum panjang ke angka berapa? Angka 4 ya. Lewat 20. Nah, jarum pendeknya antara 1 dan 2 karena 1.20 ya. Apakah sudah tengah-tengah? Ya tentunya belum. Oke, nah tentunya ini sudutnya yang dicari. Nah, kita buat garis bantu. Misalnya garis bantunya itu ke angka 1. Ya, kita hitung sudut dari 1 sampai 4. Itu 1, 2, 3. Berarti 90 menit ya. 3 kali 30 menit, 90 menit. Ingat 90 menit itu dari ini sampai sini. Nah, sedangkan kenyataannya kan yang ditanya hanya dari ini sampai sini. Berarti harus dikurangi sudut kecil ini. Nah, ya, sudut kecil ini, ingat, sudut kecil ini adalah sudut yang dijalani oleh jarum pendek dari menunjuk angka 1 hingga posisi sekarang. Nah, jika jarum panjangnya bergeraknya dari 12 ke 4. Karena kalau pas pukul 1, jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 1. Nah, ketika jarum panjangnya bergerak dari 12 sampai ke 4, yaitu 20 menit, maka jarum pendeknya ya bergeraknya sudut kecil ini. Nah, jadi ya gitu ya. Nah, ingat mencari sudut kecil ini, ingat ya lewatnya 20 menit. Berarti 20 per 1 jamnya adalah 60 menit. Kali setiap sudut dua angka yang berdekatan ini adalah 30 derajat. Gitu ya. Ini 20 menit karena lewatnya 20. 60 itu karena 1 jam itu 60 menit. Ya kan? 30 derajat itu karena sudut ini. 30 derajat. Nah, ini bisa dibagi 30. 2 ya. 20 bagi 2, 10. Sehingga dia apa? Dikurangi. Ya kan? Kan 90 dari ini sampai sini. Nah, kemudian ini sampai sini 10. Berarti ini yang ditanyakan adalah 90 kurangi 10, yaitu 80 derajat. Ini sudut ini 80 derajat. Kemudian yang B, kita gambar lagi, pukul 10 lewat 10. Ya. Nah, jarum panjang kita gambar ke angka 2. 10 ya. Nah, jarum pendek tentunya pukul 10 lewat. Ya.
juga belum sampai ke tengah-tengah nih ya, lewatnya sedikit masih karena lewat 10 menit. Nah, sudutnya ini yang ditanyakan sampai sini. Ya, seperti biasa kita buat garis bantu, misalnya garis bantunya ke angka berapa? 10. Nah, hitung dari 10 sampai ke 2. Ya, 1, 2, 3, 4. Yaitu 4 kali 30 derajat. 120 derajat. 120 itu dari 2 sampai ke 10. Nah, sedangkan kenyataannya kan dari 2 sampai ke ini jarum pendek. Jadi harus diapain? Harus dikurangi sudut kecil ini. Nah, sudut kecil ini adalah sudut yang telah dijalani jarum pendek dari angka 10 ke posisi sekarang. Kalau jarum panjangnya dari 12 ke 2. Ya. Nah, dari 12 ke 2 itu perlu waktu 10 menit sehingga 10 per 60 kali 30 derajat. Sore 2, 10 bagi 2, 5. Nah, sudut kecil ini 5. Nah, 120 dari ini sampai sini semuanya. Berarti sudut yang ditanyakan adalah 120 dikurangi 5, yaitu 115 derajat. Kemudian yang berikutnya, yang C, pukul 16.45. Kalau 16.45 berarti jarum panjang ke angka 9. Jarum pendek ke angka berapa? 4, tapi sudah lebih. Sudah hampir ke 5 gitu ya. Ya, tapi belum sampai ke 5 karena masih 5 kurang. Oke, inilah sudut yang ditanyakan dari sini sampai sini. Ya, sudah ditanyakan. Ya, lagi-lagi kita buat garis bantu. Garis bantunya mau ke sini boleh, ke sini juga boleh. Ya, misalnya garis bantunya ke angka 4. Kalau ke angka 4 kita hitung 4 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 30 derajat, 150 derajat. 150 derajat itu dari 4 sampai 9. Ya, sedangkan yang ditanyakan kan dari ini ya, jarum pendek ke angka 9. Nah, berarti harus dikurangi sudut yang kecil ini. Nah, sudut kecil ini adalah apa? Sudut yang telah dijalani jarum pendek dari angka 4 ya menuju posisi sekarang jika kalau jarum panjangnya bergerak dari 12 ke angka 9. Nah, dari 12 ke angka 9 perlu waktu berapa? 45 menit. Nah, sehingga sudut kecil ini hitungnya 45 per 60 kali 30 derajat. Coret 2 bagi 45 dibagi 2, 22 setengah. Ya, jadi sudut ini adalah 22 setengah. Nah, sehingga sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam ya tentunya dikurangi. Yaitu berapa? 150 derajat dikurangi 22 setengah yaitu 127 setengah derajat. Nah, boleh juga membuat garis bantunya ke angka 5. Nah, ke sini ya. Kalau ke angka 5 tentunya hitung dari 5 sampai 9. Yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti 120 ya. Ingat, dari 5 sampai 9 itu 120. Ya kan? Nah, berarti sudut yang dicari adalah apa? Kita cari dulu ini selisih ini. Nah, selisih ini dari apa namanya? Dari 5 ke jarum pendek itu adalah sudut yang akan, ingat ya, yang akan dijalani jarum pendek menuju ke angka 5 jika jarum panjangnya menuju angka 12. Nah, jarum panjang menuju angka 12 itu perlu waktu 15 menit. Nah, sehingga ini dari 5 sampai 9 tadi 120, ya kan? Nah, cuma harus ditambah sudut kecil ini. Sudut kecil ini adalah apa? Tadi perlu waktu berapa menit? 15 menit. 15 per 60 kali 30 derajat. Ya, di sini 15 per 60 kali 30 derajat. Coret 15 bagi 2, 7 setengah ya. Nah, sehingga 100 berapa tadi? 120 ditambah 7 setengah yang kecil ini. 127 setengah. Sama saja hasilnya ya. Jadi untuk ini tidak selamanya harus dikurangi ya, tergantung dari membuat garis bantunya kemana ya. Oke. Kemudian yang keempat, wah ini lebih meriah lagi kayaknya. Hitung sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam jika pukul, nah ya,
02.38. Ini yang B 21/09. Oke. Pukul 02.38 berarti jarum panjangnya ke angka antara 7 dan 8. Ya. Jarum pendeknya pukul 2 sudah lewat. Hampir ke angka 3 ya. Hampir ke angka 3. Nah, ini sudut yang mau dicari nih. Nah, kita buat garis bantu misalnya ke angka 2. Sudut yang mau cari ini. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang dari angka 2 sampai ke posisi lewat berapa nih jarum panjang ini lewat 38 ya. Jarum panjang lewat 38 ke sini. Nah, kita hitung sudut 2 sampai ke jarum panjang ini. Ya kan? Ini kan dari sini kan di 5 menit. 5. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 menit kali 5, 25 menit ya. Nah, berarti ini 3. Ya kan? Karena kan 38. Ya. Jadi ini 28 menit. Dari sini 28 menit. Kalau dari angka 2, angka 12 baru 38 menit. Jadi boleh juga nih dari 12 sampai ke sini kan 38 dikurangi ini dari 12 sampai 2 10 berarti 38 dikurangi 10 28 ya kan. Nah, kita ingat bahwa jarum panjang itu bergerak setiap 1 menit sudutnya adalah 6 derajat. Nah, karena bergeraknya itu 28 menit ya, kita ngitung sudut ini sampai sini dulu, yaitu 28 menit, ya kan? 1 menitnya adalah 6 derajat, sehingga 28 kali 6, yaitu 168 derajat. Itu dari ini sampai mari. Nah, harus dikurangi sudut ini. Ya, nah sudut ini itu apa? Sudut yang telah dijalani jarum pendek dari angka 2 ke posisi sekarang jika jarum panjangnya dari 12 sampai ke lewat 38 ya. Nah, sehingga sudut kecil ini hitungnya tentunya ya sama seperti tadi ya, 38/60 kali 30 derajat. Coret bagi 2 ya, bagi 30 kan 2, 38 bagi 2 19 ya. Nah, jadi dikurangi lagi ya, 168 dari ini sampai sini dikurangi 19, yaitu 149 derajat. Oke. Kemudian yang B, pukul 21/09. Kita gambar jamnya lewat 09. Jarum panjang berarti hampir ke angka 2 ya. Nah, pukul 21 berarti pukul angka 9 tapi sudah lewat sedikit ya. Lewat sedikit. Oke, garis inilah sudut yang dicari. Nah, garis bantunya kemana? Ke 9 boleh. Ya. Nah, kita hitung ya. Menit sekarang, menitnya dulu nih, menit ya. Dari 9 kalau sampai ke sini ya. Ini ya. Dari 9 sampai ke posisi berapa nih? Lewat 9 itu. Kan ini 5 menit. Dari 9 ke 10 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Udah berapa itu? 1, 2, 3, 4. 4 kali 5 menit, 20 menit. Nah, berarti ini kemari berapa nih? Karena lewat 09 berarti 4. Sehingga 24 menit. Ya. Kali setiap 1 menitnya 6 derajat. Yaitu menjadi 144 derajat. Itu dari ini sampai sini. Dari 9, angka 9 ke posisi jarum panjang. Nah, harus dikurangi apa ini? Sudut kecil ini. Sudut kecil ini adalah sudut yang telah dijalani jarum pendek dari angka 9 bergerak ke sini. Ke posisi sekarang jika jarum panjang dari 12 ke posisi lewat 9. Ya. Nah, sehingga 9/60 kali 30 derajat. Bagi 30, 2. 9 bagi 2, 4,5. Nah, tentunya 144 dikurangi 4,5. 139,5 derajat.
Oke, demikianlah tadi. Terima kasih atas pendidikan tadi mencari sudut antara dua jarum. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekilafan ataupun kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.